berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan memperkuat iman kita. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan khotbah eksposisi dari kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal lewat Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami untuk kami boleh melihat segala keajaiban Tuhan. Ajari kami supaya kami boleh mendengar suara-Mu dan mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bersihkanlah hati kami dari segala yang menghalangi kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Barmot, dan dari Barmot ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah gambaran perjalanan iman kita sebenarnya, di mana menuju penggenapan janji Tuhan. Ketika kita membaca Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai dengan 20, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin umatnya dan Tuhan menyediakan kebutuhan mereka yang sangat penting pada waktu itu, yaitu air. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber daripada air hidup yang memberikan kehidupan dan pemeliharaan bagi umatnya. Sebagaimana Israel bergantung pada Tuhan untuk air secara fisik, demikian juga sesungguhnya kita harus bergantung padanya untuk air kehidupan atau air rohani yang menghidupkan jiwa kita. Mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi catatan ataupun renungan bagi kita. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Allah memimpin dalam setiap langkah, bahkan dalam setiap kesulitan. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Ayat ini mencatat perjalanan Israel dari Obot hingga ke padang gurun Moab. Mereka berpindah-pindah tempat sesuai dengan bimbingan Tuhan. Setiap tempat yang mereka lewati memiliki makna penting, menunjukkan bahwa perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang kebetulan, tetapi perjalanan yang sesungguhnya sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya menuntun mereka secara geografis, tetapi juga secara rohani, di mana Tuhan mengajarkan mereka untuk selalu bergantung padanya di dalam setiap keadaan. Jadi kita melihat bahwa di dalam konteks ini umat Israel melakukan perjalanan panjang menuju tanah perjanjian dan mereka melewati padang gurun yang sulit dan kering, tetapi kita melihat bahwa Tuhan tetap memimpin langkah mereka. Dari sini sesungguhnya kita belajar bahwa Tuhan selalu memimpin setiap langkah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah padang gurun kehidupan, di masa-masa sulit, di dalam ketidakpastian, di dalam pencobaan, Allah tetap menyertai umatnya. Termasuk kita sampai dengan hari ini. Dia adalah pemimpin yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya di dalam Ibrani 13 ayat 5, penulis Ibrani mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Dan kita harus menyadari bahwa padang gurun adalah tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana ujian dilangsungkan, dan disitulah iman kita bertumbuh. Kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mengalami penyertaannya. Dan Tuhan itu selalu memiliki rencana yang indah. Meskipun perjalanan umat Israel terasa panjang dan berliku, tetapi kita lihat bahwa Tuhan memiliki rencana indah bagi mereka. Dan sesungguhnya hal itulah yang terjadi dalam hidup kita. Allah sedang memimpin kita kepada tujuannya yang mulia. Jadi di dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita tidak selalu memahami sesungguhnya apa sih rencana Tuhan bagi hidup kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan memimpin kita di setiap saat. Kita harus belajar peka terhadap pimpinan Tuhan dan percaya bahwa setiap langkah yang kita tempuh adalah bagian dari rencana yang sempurna untuk kebaikan kita. Poin kedua dari kitab Bilangan ini, Tuhan sumber air hidup. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita perhatikan ayat 13 sampai dengan 15, khususnya di 14 kita melihat Bilangan itu disebut kitab peperangan Tuhan yang mengindikasikan bahwa perjalanan mereka itu penuh tantangan. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mulus, yang mudah, tetapi Dia menjanjikan penyertaan. Penyertaan Tuhan bukan menghilangkan yang namanya hambatan, kesulitan. Tuhan sertai dan Tuhan mampukan melewati itu semua. Ayat 16 sampai dengan 18 kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan air bagi mereka di sumur yang digali oleh para pemimpin. Air adalah kebutuhan dasar manusia, dan di tengah padang gurun air adalah simbol kehidupan. Lewat ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia bukan hanya Allah yang memimpin, tetapi Allah yang menyediakan kebutuhan. Dan sumur itu menggambarkan bahwa Tuhan adalah sumber air hidup yang memuaskan dahaga rohani umatnya. Sebagaimana orang Israel bersuka cita karena mendapatkan air, sesungguhnya kita pun seharusnya bersuka cita karena Tuhan telah memberikan kepada kita sumber air hidup lewat Yesus Kristus. Jadi di padang gurun yang kering Allah menyediakan air bagi umat Israel. Di Beer Allah memerintahkan Musa mengumpulkan umat dan Dia memberikan air kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana umat meresponi, yaitu dengan nyanyian sukacita dan pujian. Jadi Allah itu adalah sumber air hidup. Simbol air adalah simbol kehidupan. Dan di tengah kekeringan Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Makanya di dalam Yohanes 4:14 Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi Allah memulihkan dan menyegarkan kita lewat firman-Nya dan Roh Kudus dan juga kasih-Nya. Allah menyediakan tepat pada waktunya. Jadi umat Israel tidak menemukan air dengan usaha mereka sendiri, tetapi Tuhan yang menyediakannya. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita pada waktunya. Jadi kita bisa belajar dari sini bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kita janji, tetapi juga menyediakan segala yang kita butuhkan, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang dapat memuaskan jiwa kita. Kadang-kala kita manusia sering mencari kepuasan dalam hal duniawi, tetapi ingatlah hanya di dalam Tuhan yang benar-benar yang dapat memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Dan terakhir yang ketiga, respon iman itu pujian dan pengharapan. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dari Beer mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Jadi setelah menerima air di Bir, mereka terus bergerak maju dengan hati yang penuh pengharapan. Air yang Tuhan sediakan menguatkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan di ayat yang ke-17 sampai 18, kita melihat di situ bagaimana mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan itu adalah respon terhadap penyediaan Tuhan. Mereka tidak hanya menerima berkat, tetapi juga mengungkapkan rasa syukur mereka dengan pujian. Pujian kepada Tuhan adalah bentuk pengakuan bahwa segala sesuatu yang berasal darinya dan bahwa Dia layak untuk dimuliakan. Jadi kita lihat di sini konteks perjalanan umat akhirnya membawa mereka ke puncak gunung Pisga, di mana mereka dapat melihat tanah perjanjian. Inilah gambaran dari tujuan akhir perjalanan mereka, tempat yang berkelimpahan. Dari sini kita belajar bahwa Allah memiliki tujuan yang indah.
bagi hidup kita. Perjalanan umat Israel mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi setiap langkah hidup kita. Meskipun jalan itu mungkin panjang, berliku, berbatu-batu, tetapi Allah akan membawa kita ke tempat yang berkelimpahan. Tuhan tahu rencana yang terbaik bagi kita. Dan tanah perjanjian itu adalah sebagai simbol janji Allah. Tanah perjanjian adalah gambaran dari janji Allah yang akan digenapi dalam hidup kita. Ini mengingatkan kita bahwa perjalanan kita tidak berakhir di padang gurun, tetapi di tempat di mana kita akan mengalami berkat dan pemulihan sepenuhnya. Jadi lewat ini kita diajak untuk kemudian memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala keadaan, karena pujian itu menunjukkan iman bahwa Tuhan akan menuntun kita hingga pada akhirnya. Dan bahkan di tengah pergumulan kita harus memuji Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia yang memberi air kehidupan dan terus memelihara kehidupan kita. Sebagai penutup, ketika kita membaca Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan 20 ini, kita belajar dari perjalanan Israel yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber air hidup yang selalu memelihara umatnya. Dia selalu memimpin, menyediakan kebutuhan kita, dan layak untuk dipuji. Sebagaimana bangsa Israel bersuka cita karena menerima air dari Tuhan, demikian juga kita harus bersuka cita karena penyediaannya, baik secara jasmani maupun rohani. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, bahkan di tengah perjalanan yang sulit, karena Dia telah memulai pekerjaan baik dalam kita dan akan menyelesaikannya. Jangan mencari kepuasan di tempat lain, tetapi datanglah kepada Dia, sumber air hidup yang sejati, dan Dia akan memberikan kepuasan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Kau menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk hal itu ya Tuhan. Inilah kami siap menjadi pelaku firman-Mu dan akan terus mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.